ternyata banyak orang yang salah dalam melihat siapa Pak Jokowi. Saya sangat mengagumi istri saya, dan saya nggak malu-malu bahwa saya bisa begini karena istri saya. Janganlah setelah punya jabatan berbuat sesuatu, tapi berbuatlah sesuatu walaupun ada dimanapun. Jangan menunggu jabatan, enggak. Karena itu sebenarnya imitasi. Saya sering ngomong bahwa 3 bulan pertama waktu saya dari Kepala Staf Presiden itu saya baru tahu kalau saya bodoh. Salah satu figur yang dinilai pantas untuk meneruskan Jokowi adalah Pak Muldoko. Bagaimana menurut pandangan Pak Muldoko? Kalau kamu punya uang Rp5.000, mau dipakai untuk apa? Mau beli kuota internet, beli jajanan, atau buat bayar parkir? Jangan salah, mending uang Rp5.000 itu kamu bisa pakai untuk mulai investasi. Iya, kamu bisa investasi lewat Nanovest. Aplikasi investasi ini aman kalau kamu pengen jual beli saham Amerika Serikat dan juga aset kripto. Pilihan investasinya juga beragam banget karena ada lebih dari 2.000 saham Amerika Serikat dan juga aset kripto yang bisa kamu pilih. Seperti Apple, Google, Tesla, pokoknya banyak deh. Nah, dan pilihannya selain banyak juga mudah digunakan, jadi nggak bikin pusing walaupun kamu baru coba investasi. Oh iya, Nanovest ini juga sudah terlisensi oleh Bapepti dan juga sudah terdaftar dalam program pertanggungan perlindungan risiko cybercrime oleh Asuransi Sinarmas. Jadi nggak perlu khawatir akan keamanan investasi kamu. Hal ini penting kamu ketahui sebelum mulai investasi. Nanovest juga nggak cuma sekedar aplikasi investasi, kamu juga bisa belajar dari A sampai Z tentang investasi di saham maupun di kripto. Jadinya pas invest nggak perlu takut lagi ya, karena udah belajar dan juga modal pertamanya cuma Rp5.000 saja. Buat yang penasaran pengen tahu lebih banyak lagi tentang aplikasi Nanovest, langsung aja cek link deskripsi box di bawah ini. Hari ini saya bersyukur sekali karena bertemu dengan yang saya hormati, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak Mary. Saya juga bersyukur ada kesempatan bisa komunikasi. Iya. Nah, selama ini hanya membayangkan apa sih yang Mary kerjakan gitu. Oke, hari ini udah lebih tahu. Tadi udah bertemu dengan beberapa warrior juga. Thank you so much. Saya deg-degan loh sebenarnya. Terus terang ketika pertama kali diundang Pak Muldoko untuk makan siang di kantor staf kepresidenan, itu saya agak deg-degan dan takut karena waduh nanti kalau salah ngomong gimana atau enggak kalau salah ucap gimana, salah bersikap seperti apa gitu. Tapi ternyata setelah bertemu itu jauh sekali berbeda dengan apa yang ada di bayangan saya. Jadi ketika waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol juga, ya saya lebih mengenal lebih banyak tentang Pak Muldoko, dan semoga lewat podcast hari ini lebih banyak juga orang-orang yang mengenal bukan hanya Pak Muldoko tapi juga pemikiran dan perasaan Pak Muldoko. Ya, mudah-mudahan. Karena memang banyak orang salah persepsi tentang saya. Orangnya angkuh, orangnya kayaknya kurang bersahabat begitu ya. Tapi begitu ketemu saya langsung jatuh cinta ya biasanya. Iya, tapi masih tetap deg-degan sih Pak, karena kan ketika berbicara dengan orang yang sosok yang saya hormati pasti kita harus tetap menjaga sikap. Tapi saya lumayan kagum sih, karena ketika waktu itu makan siang itu sangat sederhana di luar dari perkiraan saya, karena memang Pak Muldoko sukanya makanan yang sederhana ya, makanan rumah. Sangat sederhana sekali. Ya, saya lebih happy dan menghormati masakan istri saya daripada saya makan di luar. Dan itu bukan basa-basi ya, karena hampir 98% hidup saya makannya di rumah. Ya kalau sekali-sekali sih ngajak istri, anak-anak, cucu gitu, Sabtu atau Minggu pagi itu. Kalau enggak malam Minggu sekalian nonton, makan di luar gitu. Tapi hampir semua makan di rumah gitu ya. Makanan paling enak tetap makanan istri ya. Karena saya bisa kontrol. Yang kedua, saya mencoba untuk menempati waktu. Itu makan saya. Iya. Waktu itu saya juga sempat dengar dulu istri sempat suka komplain karena pengennya makan keluar, tapi kok ini makan di rumah terus nggak diajak-ajak keluar. Kadang-kadang sebel juga istri gitu. Ini gimana apa sih maunya di rumah melulu gitu. Tapi ya memang itu. Dan saya kadang-kadang pulang malam, istri saya udah tidur tuh ya. Begitu saya ngomong lapar, langsung bangun masakin apa mama
manasin apa. Langsung hebat istri saya itu. Luar biasa. Iya. Apa masakan favorit? Banyak sih ya, karena saya dari Jawa Timur ya nggak jauh-jauh sih ya. Itu pecel lah, itu apa rawon, begitu apa ya, very simple. Iya. Saya tidak suka yang berlebihan makan, karena sebenarnya ya sedikit makan saya, nggak berlebihan gitu, nggak sedikit. Tetap dijaga ya. Jaga ya. Iya, yang penting bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Makan masakan siapa. Itu penting. Oke. Nilainya ada di situ. Nilainya ada di situ. Kalau mungkin pertama kali ketika saya membayangkan Pak Muldoko, karena kan mungkin backgroundnya dulu di militer sebagai jenderal TNI, mungkin banyak orang sosok melihat, wah kayaknya ini tegas, galak, memang harus tegas gitu kan di dunia militer. Tapi mungkin 5 tahun terakhir ini kan di dunia pemerintahan, di dunia politik. Saya percaya bahwa dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi karakter dan sifat. Dari selama 5 tahun ini, apa sifat yang berubah dari seorang Pak Muldoko dan apa yang tetap sama dari dulu militer sampai sekarang di pemerintahan? Ya sebenarnya secara teori tentang leadership nggak ada yang berubah ya, karena leadership itu ada gaya kepemimpinan ya, ada style leadershipnya itu ada memang secara teori, dan saya banyak mengikuti dari itu ya. Yang memang berubah memang environmentnya, lingkungannya. Biasa saya very strict, saya sangat korek dan saya sangat detail menjadi, walaupun panglima tapi saya sangat-sangat detail kalau udah melihat sesuatu itu. Gitu. Nah, begitu saya bergeser memimpin teman-teman dari sipil, itu memang ada adjustment ya, ada penyesuaian dalam gaya, dan memang kalau kita belajar kepemimpinan itu ada gaya otoriter, gaya demokratis, gaya birokratif, ada gaya bebas gitu ya. Tetapi ternyata dari kelimanya itu tidak ada yang paling efektif. Oke. Ya. Otoriter, belum tentu efektif. Iya. Gitu. Bebas demokrasi, belum tentu efektif. Tapi saya menemukan bahwa ada sebuah definisi. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi dan juga kebutuhan bawahan. Tapi itu ada kata-kata yang merah ini, garis merah, secara relatif. Iya. Itu kita kalau nggak ngikuti secara relatif, nanti maunya bawaan kita ikutin repot juga kita. Betul. Apalagi di militer begitu pada situasi-situasi kritis itu betul-betul direction seorang pemimpin itu diperlukan. Iya. A, B itu clear gitu. Betul. Karena jangan membuat keraguan bagi prajurit. Iya. Nah, tapi sekali lagi bahwa kita juga perlu melihat bagaimana kebutuhan lingkungan itu harus berarti is a balance ya, karena kan sebagai seorang pemimpin harusnya mereka memberikan arahan untuk bawahan. Tapi tadi Pak Muldoko juga bilang sebagai seorang pemimpin kita juga harus memenuhi kebutuhan bawahan. Ya. Disitulah saya membaca dengan cepat bahwa anak-anak muda ini ya, karena relatif di KSP itu 70% ya anak milenial ya. Maka saya harus memberikan wadah bagi mereka untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk berani menyampaikan sesuatu, sehingga dia tidak terkekang ya. Karena pengalaman saya di militer, begitu saya masuk pintu gerbang, itu kan jaga. Yeah. Nah, itu kan udah stres prajurit kan. Begitu saya tekan lagi, makin stres lagi. Bahkan ngucapin sapa marga mungkin salah begitu ya. Padahal kalau nggak ada di hadapan saya lancar gitu. Iya. Dari situ saya manusia dalam situasi yang seperti itu akan berkurang konsentrasinya. Maka harus diberikan ruang-ruang untuk berpikir lebih lebih bebas. Lebih. Untuk itu di kantor saya bisa makan sama anak-anak milenial anytime. Anytime.
Ya, karena saya dengan mudah menyesuaikan mereka gitu ya. Betul, betul. Dan mereka juga sangat mudah. Saya bertemu dengan beberapa dari mereka ketika waktu itu berkunjung, dan mereka juga sangat dinamis ya, very fashionable, dengan pemikiran-pemikiran kreatif. Jadi bukan sebuah tempat yang wah kayaknya very struktural dan teratur dan semua harus standar, semua sama gitu. Saya juga punya pengalaman waktu perwira muda, saya punya pemikiran tentang bagaimana angkatan darat ke depan. Waktu itu saya kapten lah ya. Tapi karena di militer kan terstruktur ya, kita menyampaikan sesuatu sulit untuk sampai ke atas. Gitu. Maka setelah 20 tahun pemikiran saya itu baru dioperasionalkan oleh salah satu pemimpin. Bisa bayangkan, 20 tahun kita kehilangan pemikiran baik. Ya kan? Yeah. Kalau saat itu pemikiran saya tentang bagaimana angkatan darat ke depan pembinaannya yang seperti yang saya pikirkan, maka kita tidak kehilangan 20 tahun dari pemikiran. Yeah. Nah, berikutnya dari situlah saya juga, kalau gitu anak-anak perwira sekarang ini harus diberikan ruang. Jadi waktu saya kasat, apa yang saya lakukan? Saya datangin tuh Letnan Kolonel Pabandia, istilahnya Pabandia. Yeah. Wah itu kalau sama kasat kayak malaikat aja lah begitu ya. Sangat jauh. Tapi dia lagi kerja, saya datengin, saya duduk depan dia rikuh begitu. Iya. Saya ajak bicara. Biasa saya panggil prajurit saya kan suka-suka saya gitulah. Betul. Menurut kamu gimana? Apa yang kamu pikirkan tentang angkatan darat ke depan? Dia cerita. Satu poin, satu kalimat itu saya gunakan untuk membuat kebijakan di angkatan darat. Nah itulah maka di dalam leadership itu jangan membangun sebuah psychology barrier. Karena begitu kita membangun psychology barrier, maka sesungguhnya kepemimpinan itu menjadi tidak efektif. Iya. Iya. Orang udah takut duluan, betul. Orang udah macam-macam. Dan mereka hanya berani mengucapkan sesuatu yang memang enak didengar oleh atasan. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Oke. Berarti sifat apa nih yang sengaja dirubah atau memang berubah untuk bisa beradaptasi dengan dan tetap relevan dengan situasi yang sekarang rolesnya? Pada poin-poin tertentu saya otoritas saya untuk tegas gitu ya. Itu karena lingkungan pekerjaan saya lingkungan yang mengkoordinasikan, mengharmonisasi, mensinkronkan, maka di situ perlu kepemimpinan yang tegas. Gitu. Kalau itu sudah berkaitan bagaimana menjahit ya antar kementerian gitu. Nah, tapi perlakuan saya berbeda lagi nanti perlakuan saya dengan anak-anak muda ini. Nah, itulah kira-kira flexibility dalam leadership ya. Terus saya juga melihat bahwa ada teorinya flat organization, ya organisasinya lebih flat, ya ada yang struktural, ada yang flat. Nah, coba kita memainkan peran-peran seperti itu. Memang kadang-kadang kita korban, egois kita turunkan kan begitu ya. Yeah. Sebagai seorang pemimpin kadang-kadang egonya tinggi, itu akhirnya malah itu menghambat dalam komunikasi. Kita turunkan seperti itu. Menurut saya udah nggak perlu lagi lah. Bagi saya yang penting adalah bagaimana sebuah proses itu ada hasil yang baik. Gitu. Sehingga effectiveness tadi ya. Efektif. Dan ini sebenarnya Mbak Mary, saya punya pengalaman selama saya perwira muda itu saya punya 7 komandan batalion. Dari 7 komandan batalion itu berbeda-beda. Ada yang suka begini, ada yang suka begini, ada yang begini. Saya belajar, saya lihatin. Oh ini orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Gitu. Akhirnya saya ada pilihan. Oh ini komandan saya yang bisa saya jadikan reference. Nah, saya juga mencoba kepada anak-anak muda ini bahwa dia ini sedang membangun proses. Ya. Proses leadership, proses manajerial, proses segalanya. Ya, proses membangun karakter building tadi juga itu proses. Maka saya harus memberikan guidance, ya, agar mereka nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin yang hebat, begitu. Betul. Dan itu saya sangat setuju karena seorang Pak Muldoko kan bisa seperti saat ini karena melewati proses panjang. Yang sangat panjang, sangat sulit.
jauh nggak banyak orang bisa survive melewati masa-masa seperti itu dari masa kecil. Anak petani, pernah kerja jadi tukang pemukul batu, iya kan? Iya, wah nggak banyak mungkin, gitu. Sepertinya nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Lebih banyak di sawah main sama kerbau, iya kan? Itu kehidupan kecil saya seperti itu, jadi sepertinya nggak kebayang akan menjadi seorang jenderal ya gitu. Apa yang paling diingat dan apa yang mengubah? Yang paling berubah menurut saya sih, saya udah bosan dengan kemiskinan, Mbak. Itu ya, lingkungan saya adalah lingkungan yang miskin, lingkungan yang apa ya, kayaknya sudah struktural begitu ya. Maka saya punya niat yang kuat untuk merubah lingkungan itu. Saya akhirnya ya dengan segala keterbatasan keluar dari kampung itu ya, ikut kakak saya. Sekali lagi dengan segala keterbatasan saya berjuang itu, betul-betul sulit situasinya. Tapi karena tekad saya kuat, akhirnya ya apa yang saya pikirkan itu terjadi gitu ya, berubah lingkungan itu. Gitu. Apa yang membuat Pak Muldoko ingin masuk militer, jadi prajurit? Ya sebenarnya itu hanya inspirasi ya dari ada seorang senior taruna yang datang ke kampung waktu itu ya, pakai seragam terus naik Vespa gitu ya. Biasa taruna lagi cuti ngapelin ceweknya kan gitu. Itu wah keren banget nih orang gitu ya. Itu sebenarnya menganu saya ya, menggerakkan hati saya gitu, untuk pengen menjadi sesuatu gitu, seperti dia. Terus saya cerita sama ibu saya, pengen aku jadi kayak dia, di bahasa Jawa ya. Karena ibu saya orang buta huruf dan juga tahu siapa kita ya. Apa kue yo iso begitu. Apa ya kamu bisa? Ini hidup saya selalu tertantang ya, dan saya menyukai tantangan itu. Itu bagi saya adalah sebuah tantangan. Tapi saya yakin dalam hati ibu pasti ada doa. Pasti itu ada doa. Terus tantangan yang kedua pada saat saya dilantik menjadi taruna, kakak saya yang menyekolahkan saya, satu kalimat saya ingat persis. Karena ada perwakilan yang baik kan, perwakilan ke depan. Tak pikir awakmu yang ke depan. Wah itu tamparan begini. Tamparan bagi saya. Nah itu tantangan yang kedua. Aku bisa berusaha sampai dengan nomor 1. Nah tantangan yang ketiga, pada saat saya perwira muda ke batalion, saya nggak ngomong, nggak minta teman saya bertiga. Teman saya nyampaikan kepada komandan batalion, Muldoko ini orang Adi Makayasa. Saya tidak butuh Adi Makayasa. Saya butuh orang-orang lapangan yang hebat. Wah itu tantangan yang ketiga begitu. Nah, tantangan itu saya mengkaris diri saya untuk berbuat sesuatu. Saya akan tunjukkan saya bisa. Selalu berani menerima tantangan dan move. Menyukai. Dan menyukai. Jadi kalau Mbak Mary lihat setiap saya sekolah kan ada buat buku ya, ada tulisan moto, kesan, pesan. Moto saya tantangan merupakan kebutuhan. Oke. Kalau berbicara tentang tantangan nih, saya nggak tahu ini tantangan atau bukan, karena baru-baru ini ketika di Kendari, Sulawesi Tenggara, kan ada perkumpulan relawan Jokowi pada saat itu melakukan musyawarah. Terus pada saat itu disebutkan bahwa salah satu figur yang dinilai pantas untuk meneruskan Jokowi adalah Pak Muldoko, karena dinilai punya background militer, punya background pemerintahan, dan juga sangat mengerti dan tinggal meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Muldoko? Ya, kalau larinya ke politik. Karena tadi berbicara tentang tantangan, tiba-tiba saya teringat karena kan sebelum hadir di sini biasanya saya melakukan research. Gitu, terus itu yang terbaru yang saya baca karena itu yang terakhir karena pada saat itu baru-baru aja kemarin ini. Ya, saya selalu buktikan bahwa saya harus bisa menjawab itu. Ya, sebagai contoh, kita kerja di KSP ya. Tantangan kita adalah bagaimana menjawab
berbagai keresahan, berbagai komplain, berbagai rasa yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sekian lama, dia tidak tahu harus bagaimana, gitu. Maka kita jawab itu ya, seperti konflik agraria, seperti berbagai hal, kita terima, kita tampung semuanya, dan kita mencoba untuk mencarikan solusi. Karena bagi saya adalah tantangan kita bekerja untuk menjadi seorang pelayan yang baik, gitu ya. Dimanapun tempatnya, apapun role-nya, selalu siap. Saya pikir itu bukan untuk menjadi apa, tapi mau berbuat apa sih, lu udah di situ, gitu. Kita kalau hanya ingin menjadi sesuatu, ingin jabatan sesuatu, tapi kalau nggak berbuat, so what? Untuk apa sih sebenarnya? Saya sering sebagai ketua di berbagai lembaga ya non profit ya, seperti HKTI lah dan macam-macam, Periklindo. Saya katakan kepada teman-teman semuanya, kalau HKTI hanya mengibarkan bendera, hanya membuat spanduk, so what? Untuk apa? Bagi para petani adalah apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka? Itu yang jauh lebih penting ya. Itu bukan jabatannya. Jabatan dikasih kalau nggak berbuat sesuatu, so what? Itu. Oke, tapi hasil akhirnya seperti apa? Oke, ya tapi kalau berbicara apapun jabatannya pasti selalu nggak akan lepas dari masa-masa tantangan dan termasuk juga masa-masa sulit ya. Kalau dari Pak Muldoko sendiri, apa nih masa paling sulit yang pernah Pak Muldoko hadapi sampai stres atau sampai down, sampai sedih? Ya, waktu saya membawa pasukan saya operasi ke daerah timur-timur ya. Karena waktu itu saya miskin dengan pengalaman, saya terjun ke daerah merah yang daerah memang banyak ya, banyak musuhnya. Saat itu saya belum mengenali banyak tentang musuh. Akhirnya pagi-pagi saya bergerak, nggak jauh dari saya bergerak itu anak saya dihajar, anak buah saya. 3 orang meninggal. Wah, di situ antara sedih dan dendam ya. Itu udah luar biasa itu. Betul luar biasa. Satu hal yang paling sulit bagi seorang pemimpin, bagi seorang komandan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan anak buahnya yang meninggal, korban di daerah operasi, kepada orang tuanya, kepada istrinya. Itu sampai sekarang itu terbayang situasinya. Berikutnya yang dendamnya saya adalah bagaimana membalas anak buah saya yang meninggal itu. Itu akhirnya saya mesti minta ke komandan saya waktu untuk melatih kembali anak-anak saya, sehingga saya menyiapkan lebih baik lagi. Saya reorganisasi prajurit-prajurit saya, dan mulai saat itu prajurit saya itu punya kemampuan yang lebih ya di daerah operasi. Dendam saya bukan dendam untuk mengoyak-ngoyak mereka suka-suka kita, bukan. Tapi bagaimana menyiapkan prajurit saya agar dia tidak menjadi korban lagi. Itu lebih ke sana. Menggunakan rasa sakit yang dialami itu menjadi sebuah hal yang baik ya. Karena ya bagaimanapun juga itu mereka harus kuat kan. Rasa sakit itu menguatkan sebenarnya. Betul, kan. Harus sebuah pelajaran penting yang jangan dilewati begitu saja. Karena nanti akan menimbulkan korban baru. Iya. Gitu. Iya. Itu kan kalau di dunia militer. Kalau di dunia kantor pasti berbeda. Kalau lebih stresan mana nih? Lebih sering stresan di dunia militer atau pas lagi di kantor staf presiden? Sebenarnya kalau di dunia militer udah pakemnya udah di tangan, Mbak ya. Kita udah merem aja udah tahu lah itu. Saya lihat prajurit saya jalan, saya sudah tahu apa yang dia pikirkan. Jalannya nggak tegak, oh dia pasti banyak utang. Kelihatan dari jalannya ya? Pasti banyak dia mikirin keluarganya. Gitu. Nah, gitu. Tergantung tanggal berapa juga ya. Gitu. Jadi kita udah gampang. Tapi memang di dunia sipil seperti sekarang ini, apalagi representasi dari seorang presiden, itu kalau di istana ya, representasi istana maksudnya, bukan presiden. Itu ada 3, ada Mensesnek, Mensekap, ada Kepala Staf Presiden.
Jadi memang saya harus jujur bahwa tidak mudah itu ya, karena kata demi kata itu harus kita pikirkan sebelumnya. Karena begitu kita salah berbicara akan membawa blunder yang panjang gak karu-karuan, dan itu akan berkaitan langsung dengan presiden karena kita berada di istana gitu. Ya, itulah kira-kira kalimat itu yang silakan dicerna sendiri itu gimana kira-kira. Betapa saya tidak sembarangan di dalamnya. Nah, di situ mungkin ada stres, ada ya tingkat kehati-hatian yang tinggi itu perlu konsentrasi. Konsentrasi itu ya perlu pemikiran yang lebih kan begitu. Nah, mungkin antara stres dengan fokus ada di situ. Betul. Dan itu setuju sih, apalagi kan ketika kita ingin mengkomunikasikan, walaupun kita sudah berpikir matang-matang nih, bagaikan bola yang dilempar menuju satu tujuan. Pengennya kan seperti kayak bowling ya, kita lempar lurus, gol, sampai tujuan berhasil. Tapi saya mendapatkan ilustrasi ini dari Pak Subiakto dan bilang, zaman sekarang bukan seperti kayak bowling yang lurus, gol, tapi seperti pinball. Lempar bola, abis itu nanti ada yang goreng ke kiri lah, goreng ke kanan lah gitu. Jadi akhirnya bolanya ya tergantung siapa aja nih yang lagi mau digiring kemana, dan itu kan di luar kendali. Gimana caranya untuk bisa memastikan bahwa informasi yang memang sudah tersampaikan dan dipikirkan dengan baik, tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik dan tidak digiring ke kiri kanan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Ya, itu bagian dari strategi komunikasi yang kita kelola di KSP ya. Jadi anggaplah begini, sebelum presiden menyampaikan pidato ke depan anggota atau di Senayan ya, itu kita sudah hitung gitu ya. Pidato ini kira-kira nanti seperti apa dan bagaimana dan seterusnya, dampaknya bagaimana dan apa akan menimbulkan apa. Nah, ini di depannya udah kita berbuat sesuatu itu untuk mematangkan situasi. Setelah presiden menyampaikan sesuatu, kita juga ada melakukan sesuatu lagi agar hal-hal yang perlu dieliminasi kita eliminasi, yang perlu dieksploitasi kita eksploitasi. Itu bagian dari strategi komunikasi yang telah kita bangun di KSP ya. Seperti itu. Sehingga tetap terjaga ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, karena sekali lagi komunikasi itu nggak jauh dari asumsi. Karena kalau orang nggak komunikasi, basically akan lebih banyak lagi asumsi. Asumsi dan persepsi. Asumsi dan persepsi. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Pak Muldoko? Ya mungkin di antaranya Mbak Mary ya nyampaikan kan, itu adalah persepsi tentang diri saya seolah-olah orangnya galak, angkuh gitu. Tapi begitu kenal siapa Muldoko, sesungguhnya tidak seperti di foto itu yang kereng begitu bahasa Jawanya. Tapi enggak juga kan seperti itu. Bukan kita buat-buat, ya memang saya hidup di militer 35 tahun Mbak ya. Sehingga itu sudah ada stempelnya lah ya. Nggak bisa saya mau lebih, nggak bisa. Tapi pada situasi tertentu saya juga Muldokonya keluar gitu. Muldoko kecilnya keluar, manis. Muldoko kecil tuh seperti apa Pak? Ya lucu-lucu. Lucu gitu. Maksudnya ya orang di kampung, orang yang menghadapi kesulitan, suka ke sawah, bertani, gitu ya. Nggak jauh-jauh dari kehidupan mereka. Naik kerbau yang biasa begitu. Iya. Itu. Jadi setelah jadi tentara tentu ada sikap-sikap keprajuritan yang tidak bisa dengan mudah kita tinggalkan ya. Dan sampai semuanya kita pikirin. Dan menurut saya bisa memimpin diri saya sendiri. Gitu. Karena saya bisa menurunkan ego saya sendiri gitu. Walaupun saya seorang komandan, panglima, pemimpin, tapi
Saya masih sangat komit dengan waktu, saya komit dengan ucapan saya komit dengan janji saya komit dengan itu hal-hal yang menjadi contoh bagi prajurit saya. Betul, karena ya seperti saya bilang, yang tadi Pak Muldoko juga udah sebutkan ya, kemampuan untuk bisa mengendalikan ego itu sangat penting, karena seringkali ego itu yang membunuh rejeki. Ego itu yang membunuh potensi diri gitu. Persis. Oke. Dan gak pernah nyangka loh bahwa ternyata seorang Pak Muldoko juga pernah main film. Oh. Ya, itu kenapa saya kemarin terima itu ya. Saya main di Woko Channel ya. Iya. Karena yang pertama saya mengingat kembali ya. Iya. Mengingat kembali kehidupan saya yang dulu seperti apa gitu. Sebagai petani. Sebagai petani, terus ketemu teman-teman gitu. Itu saya pikir momentum yang sangat membanggakan ya. Membahagiakan. Dan memang waktu itu salah satu kunjungan ketika waktu itu berkunjung ke desa ya, kan memang benar-benar bertemu dengan sahabat lama. Teman saya di Langgar. Langgar itu disuruh. Ya, teman tidur saya disuruh, betul sungguh itu. Mereka itu waktu kecil tidur dengan beberapa teman yang lain suruhnya kecil nggak paling 2 kali ini gitu suruhnya. Iya. Gitu. Tapi betul kita tidur situ tanpa ada alas tikar, tanpa ada bantal, betul-betul itu di lantai. Itu bertahun-tahun saya tinggal di situ. Jadi kalau urusan hidup susah sih udah nggak usah cerita lagi lah itu udah tamat itu. Udah jadi teman baik ya. Iya, teman baik. Karena dari situlah sosok Muldoko dibangun sampai hari ini. Betul. Dan waktu saya Panglima saya ke Henan melihat satu padepokan untuk Shaolin ya. Waktu itu saya pakai pakaian tebal gitu. Begitu saya datang lihat sana, itu anak-anak mulai dari umur 6 tahun, 8 tahun sampai dengan 17 tahun kali ya. Dia telanjang dadanya pakai celana panjang. Dinginnya luar biasa. Saya pakai double gitu. Dia telanjang dada seperti itu. Akhirnya saya merenung. Oh, makanya negara ini kuat ya. Karena memang karakter buildingnya dibangun seperti itu. Sehingga orangnya tidak mudah menyerah, orangnya tahan banting, orangnya tahan kemampuan bersaingnya tinggi, dan macam-macam. Nah, kita ingin membangun bangsa seperti itu. Jangan bangsa ini mudah menyerah, mudah lemah gitu, jangan menjadi generasi stroberi ya, itu jangan. Yang cantik di luar tapi lembek ternyata ya. Betul-betul jadi fighter, warrior. Oke. I'm a warrior. I'm a warrior. Thank you. Thank you. Kalau Pak Muldoko bisa punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Saya sampaikan tadi, sebenarnya janganlah setelah punya jabatan berbuat sesuatu. Enggak, menurut saya. Tapi berbuatlah sesuatu walaupun ada dimanapun. Jangan menunggu jabatan. Enggak. Karena itu sebenarnya imitasi. Gitu. Kalau seorang, saya mengilustrasikan begini Pak, kepada perwira-perwira muda saya. Jagalah api idealisme yang ada pada diri kamu. Pada saat kalian di bawah melihat di atas, saya akan berbuat nanti setelah di atas. Tapi begitu dikasih Tuhan duduk di atas ternyata lebih jelek dari komandan yang sebelumnya. Api idealisme itu kalau tidak terjaga dengan baik maka itu akan gelap. Kalau kita hidup di kegelapan maka tidak ada yang melihat. Tapi kalau api itu kita bangun terus-menerus dengan kebaikan dan kebaikan, maka itu akan menerangi diri kita. Nggak usah mempromosikan diri kita, orang akan tahu siapa dia. Dan dia pasti dibutuhkan oleh organisasi. Itu bagian dari yang saya distribusikan kepada perwira-perwira saya, membangun api idealisme. Kobarkan itu. Terus yang kedua, doktrin saya juga begini. Jangan kalian takut berbuat baik, karena Tuhan akan menyuarakan.
Kadang-kadang kita ingin berbuat baik, nggak ada yang lihat, ngapain? Itu salah menurut saya. Ya, Tuhan akan menyuarakan itu. Waktu saya jadi komandan Korem di Bone, Mbak, itu waduh orang ke Bone aja udah jauh banget kan, udah malas tuh ke Bone. Tapi begitu saya jalan-jalan melihat ada sekolah mau roboh, saya turun dari mobil saya foto, pada lari-lari. Komandan ada apa? Enggak, saya ambil gambar aja. Udah 7 kali komandan ini diajukan belum dapat turun. Oh ya. Begitu saya kembali ke kantor, saya temui bupati saya. Bupati, ini mau roboh ini, boleh nggak saya robohkan sekalian? Jangan komandan, nanti nggak ada dananya. Saya tidak bicara dana, saya perlu restu untuk dirobohkan. Saya desak lagi menyerah. Balik lagi saya. Hari itu juga roboh itu. Saya robohin 1,5 bulan jadi. Wow. Itu. Saya membayangkan waktu SD dulu kan. Aduh, waktu saya dulu SD itu pernah kebanjiran. Jadi sekolahnya itu di kantor kepala desa gitu. Nah, itu salah satu yang ingin saya lakukan. Berikutnya ada orang kesulitan air di bawah, tapi di atas gunung itu airnya melimpah. Apa yang saya lakukan? Saya cari teman pokoknya, mendatangkan pipa itu dari Jakarta. Itu 6 kilo, Mbak. Saya bangun kira-kira 3 bulan lah. Bangun pokoknya gimana caranya harus bisa. Nah, saya keburu pindah ke Jakarta. Itu baru diresmikan oleh bupati. Telepon saya, komandan, ini mau kita resmikan akhirnya yang dibangun komandan. Ini masyarakat pengen bicara. Itu nangis, Mbak, itu masyarakatnya bagaimana menikmati air itu. Betul. Sampai menangis begitu. Nah, kalau saya waktu itu hanya berpikir saya berbuat sesuatu, kalau ada yang melihat, hanya ada yang ingin melihat, maka mungkin saya nggak bisa dibintang waktu itu. Jadi saya 6 bulan udah dapat bintang dari sana. Nah, itu kan Tuhan yang menyuarakan kan begitu. Nah, itulah kira-kira janganlah kita takut berbuat baik, karena Tuhan akan menyuarakan. Nah, gitu. Setuju, karena apapun juga yang kita lakukan itu semua diperhitungkan ya. Kan Tuhan juga pasti akan melihat, Tuhan juga yang akan membalas. Iya. Ya, memang saya setuju sih kalau di bukunya Pak Muldoko kan about making a difference. Tapi sebelum make a difference ya harus move dulu. Of course. Iya kan, kalau nggak bergerak ya gimana bisa buat perubahan? Iya kan. Dan sedangkan untuk bergerak kan dibutuhkan keberanian, resiko. Belum tentu berhasil, tapi kalau nggak gerak ya udah pasti nggak berhasil. Iya. Oke. Move. Ya tadi tuh contohnya nyata. Bongkar dulu. Iya. Move. Cari pipanya dulu. Pokoknya jalan dulu. Banyak hal yang lain ya. Bagaimana ilustrasi tentang move itu ya. Iya. Kadang-kadang kita duduk pada suatu tempat di office yang baru, jabatan baru, duduk sudah merasa bahwa organisasi ini efektif, sehingga akhirnya tidak berubah sesuatu. Tuh. Kalau saya enggak, kalau saya duduk di sebuah tempat, saya berjanji kepada diri saya, ini organisasi tidak efektif. Gitu. Nah, karena saya sudah punya tekad begitu, saya melakukan sesuatu. Pasti banyak berubah kalau saya jadi komandan. Pasti. Itu. Dimanapun. Makanya sekarang di KSP pun juga sangat cocok ya, karena kan kehadiran Pak Muldoko ini mengurai bottleneck yang ada di kantor dimanapun itu. Itu bagian dari tugas yang tidak mudah ya. Kita sering mengatakan, kan cukup koordinasi, tapi ternyata koordinasi itu barang yang cukup sulit untuk karena banyak apapun yang berhubungan dengan manusia pasti banyak faktornya, banyak uncertainty, banyak yang di luar kendali. Dan di situ perlu kekuatan. Betul. Kekuatan kadang-kadang kita udah menyerah duluan,
berarti kita orang yang lembek, kita punya kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Oke. Ya. Berikutnya Pak Muldoko, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik yang ada di Indonesia, sahabat-sahabat Pak Muldoko juga. Berarti saya minta komentar dari Pak Muldoko dari sosok nama yang saya sebutkan. Okay. Sebenarnya saya mohon maaf kalau saya bukan pengamat. Ya. Saya nanti akan kehilangan objektivitas saya. Karena kalau melihat orang lain itu lebih pada kadang-kadang belum tentu apa yang kita omongin itu seperti yang sesungguhnya. Kita kadang-kadang terjebak oleh fata morgana, terjebak oleh asumsi, terjebak oleh persepsi. Maka bagi saya tidak wise saya mengomentari orang lain. Tapi justru saya belajar dari orang-orang itu untuk dia bisa loh, kenapa kita tidak bisa? Dia baik loh, kenapa kita tidak baik? Dia jujur loh, kenapa kita tidak jujur? Nah, saya lebih senang ke sana daripada mengomentari. Sorry, aku nggak bisa. Oke. Tapi mungkin kalau gitu, since Pak Muldoko memang senang belajar, kalau gitu siapa sosok yang apa yang Pak Muldoko pelajari dari siapa? Ya sebenarnya banyak ya, khususnya karena saya dibesarkan di lingkungan militer ya. Pasti saya yang paling utama adalah saya melihat sosok jenderal-jenderal yang hebat yang pernah memimpin TNI. Itu yang pertama ya. Berikutnya saya juga walaupun tentara, saya pernah membeli buku 100 orang terhebat di dunia. Saya juga baca. Nah, dari situ sebenarnya saya tidak melihat siapanya, tapi saya lihat pemikirannya. Gitu. Nah, kalau saya boleh menyebutkan nama ya, bagaimana Pak Sudirman, Jenderal Sudirman ya. Apa yang saya lihat, apa yang perlu menjadi referensi dalam leadership itu adalah dalam sebuah kesulitan yang luar biasa, tetapi beliau tidak pernah menyerah. Itu menurut saya determinannya beliau itu yang menjadi semangat kita. Itu berikutnya Pak Yusuf, melihat kesederhanaannya ya. Saya pikir ini juga patut untuk diteladani ya, karena kita hidup di lingkungan prajurit ya, kita harus bisa menyesuaikan lah dengan kehidupan mereka. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Apa yang paling dipelajari atau mungkin bekerja selama 5 tahun dengan Pak Jokowi? Dari sipilnya ya. Ternyata banyak orang yang salah dalam melihat siapa Pak Jokowi. Misalnya? Banyak orang yang berkomentar Pak Jokowi orangnya lemah, orangnya tidak tegas. Ya, itu salah besar, salah besar. Beliau itu sangat tegas, sangat keras ya. Kalau sudah maunya itu keras. Sering buat keputusan yang kadang-kadang di luar unpredictable. Ya, gitu. Itu yang salah tentang Pak Jokowi dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pak Jokowi very detail, sangat detail berpikirnya. Jadi kalau mempertimbangkan sesuatu itu detail, kalkulasinya sangat detail. Nah ini tidak semua orang memiliki itu. Udah tegas, detail. Ya karena detail itulah akhirnya menjadi tegas. Karena kalau kita belajar knowledge based management kan berawal dari data menjadi informasi dipilih menjadi ide-ide dan ide menjadi value creation, sesuatu yang menjadi pegangan yang punya value tinggi. Saya harus begini. Nah gitu. Ini perlu detail tadi. Nah, jadi saya kagum tentang itu. Saya militer, tapi ketegasan beliau sering melampaui. Saya mantan Panglima TNI. Nah, gitu. Ternyata Pak Jokowi jauh lebih keras dan tegas ya. Bahkan dibandingkan ini
perkataan dari seorang jenderal TNI seorang ya? jenderal. Iya. Iya, Oke. seorang jenderal. Tapi tidak perlu saya sebutkan ketegasan di sektor apa ya. Iya. Tapi saya merasakan bahwa itu yang menjadi problem yang tidak mudah seorang bisa membuat keputusan, tapi beliau berani membuat keputusan. Betul. Gitu. Betul. Kita bersyukur dipimpin oleh Pak Jokowi selama 2 periode ini ya. Semoga yang berikutnya bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Iya, dalam memimpin sebuah bangsa yang seperti ini sukunya banyak, agamanya banyak, etnisnya banyak, bahasanya banyak, pulaunya banyak, ya kemauannya apalagi banyak banget kan begitu. Maka diperlukan strong leadership. Kalau enggak kita akan diombang-ambingkan oleh situasi, apalagi dalam melihat situasi geopolitik yang seperti saat ini. Yeah. Maka harus firm, pemimpin harus firm, bisa mengatasi segalanya, baik eksternal maupun internal. Oke. Gitu. Apa pilihan tersulit yang pernah Pak Muldoko hadapi dalam hidup atau semasa bekerja? Pilihan sulit relatif saya tidak ngadepin lah ya, gak ada yang sulit. Tapi awal-awal dari sebuah pekerjaan memang sulit. Begitu saya sering ngomong bahwa 3 bulan pertama waktu saya dari kepala staf presiden itu saya baru tahu kalau saya bodoh begitu. Bodoh maksudnya? Iya. Masa? Iya benar. Ada. Saya mantan Panglima TNI, saya pikir saya sudah cukup memadai. Tapi begitu jadi kepala staf presiden ternyata saya belum apa-apa begitu. Dalam melihat manajemen negara yang begitu gede dengan segala persoalannya dan isu-isu yang berkembang dengan sangat cepat, ya, maka sepertinya apa yang saya miliki itu belum ada apa-apanya. Itu yang dimaksud bodoh. Gitu. Tapi saya punya semangat untuk belajar, untuk segera melihat kekurangan saya sendiri. Maka dalam 3 bulan saya belajar benar, Pak. Betul belajar. Ya, bagaimana ini bagaimana. Akhirnya alhamdulillah bisa didukung oleh anggota saya. Memiliki kerendahan hati untuk bertanya, ya, dan belajar. Iya, karena anak-anak anggota saya luar biasa, hebat-hebat. Gitu. Oke. Jadi pilihan untuk masuk ke pemerintahan padahal waktu itu udah pensiun itu bukan pilihan yang sulit ya? Sebenarnya waktu itu ya saya pensiun itu setelah 35 tahun mengabdi itu sangat enjoy. Iya. Sangat-sangat enjoy. Saya punya kebebasan untuk berkreasi ya. Saya membangun 2 perusahaan waktu itu ya. M-Tani dengan MAB. M-Tani fokus di pertanian, MAB di mobil listrik, dan alhamdulillah dua-duanya bisa jalan. Tapi saya ke KSP akhirnya saya tinggalkan semuanya. Saya minta profesional untuk mengelola dan alhamdulillah sampai dengan sekarang udah baik ya, on the track. Memang itu pilihan yang nggak mudah. Saya mesti konsultasi dengan istri saya, sama anak-anak saya, ya. Ya biasalah, istri kan cukup lama nggak pernah ditungguin dan begitu ya. Anak-anak apalagi gitu ya. Momentum yang sangat baik 2,5 tahun itu, tentu dia merasakan ya perubahan itu. Tahu-tahu harus bekerja lagi. Udah gitu. sibuk bahkan. Sekarang kacau lagi kan begitu. Maksudnya kacau itu ya nggak punya kebebasan, waktu keluarga hilang lagi dan seterusnya. Tapi saya sampaikan bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ya akhirnya sudah merelakan begitu. Kira-kira itu. Iya, di balik sosok pria yang hebat selalu ada wanita yang jauh lebih hebat dan kuat yang memberikan dukungan. Saya sangat mengagumi istri saya. Dan saya nggak malu-malu bahwa saya bisa begini karena istri saya. Pertanyaan, kok bisa? Iya. Muldoko itu hanya perannya di tugas-tugas seperti itu. Tapi begitu di garis belakang
itu peran semuanya istri. Gitu. Saya bersyukur anak saya tidak macam-macam, bisa sekolah dengan baik, sekarang udah mandiri, dan saya pikir semua karena istri saya. Gitu. Dan istri saya orang yang sabar, tidak pernah ngerecokin saya dalam bertugas. Mungkin Mbak nggak percaya ya, saya jadi Panglima TNI, istri saya masuk ke ruangan saya tidak lebih dari 3 kali. Saya sangat strict gitu. Jadi istri saya itu nggak boleh sama sekali ikut campur dalam urusan tugas saya. Sangat strict saya. Kadang-kadang kalau ada skep keluar duluan, itu malah taunya dari orang lain. Bener itu. Gitu. Iya. Menjaga tahu ranahnya ya. Iya, ranahnya nggak boleh. Oke. Apa nasihat yang paling diingat dari istri? Atau mungkin bukan nasihat ya, pesan atau kalimat? Ya saya bilangin, itu beritahu itu istri-istri perwira, istri-istri jenderal itu. Mereka itu kan tidak sekolah, tidak sesko TNI dan macam-macam. Tidak Lemanas. Berposisilah seperti apa adanya. Jangan melampaui suami, jangan masuk dalam ranah suami dan seterusnya. Karena itu sangat tidak baik bagi kehidupan organisasi. Itu patuh istri saya dan bisa berjalan. Gitu. Oke. Salam buat istri yang siapa tahu nanti menonton. Terima kasih banyak. Kalau istrinya menonton, apa yang mau disampaikan nih ke istri? I love you. Gitu. Ternyata Pak Muldoko bisa romantis juga ya. Saya sangat sayang dengan istri saya. Iya. Thank you Pak Muldoko. Pertanyaan terakhir, berarti dari begitu banyak perjalanan pengalaman hidup, apa pembelajaran yang hidup pernah berikan kepada Pak Muldoko yang selalu paling diingat? Ya, pembelajaran bagi saya itu berbuatlah, jangan menunggu kalau sudah punya sesuatu. Gitu. Berbuat baik apa saja. Ya. Karena banyak masyarakat yang perlu kita bantu. Kita bantu dari tidak besarnya, bukan itu. Tapi kita punya niat yang kuat bagaimana memberikan sesuatu kepada yang lain. Ya, gitu. Dan itu juga saya ajarkan kepada anak-anak saya. Jadi kalau saya lagi berkumpul dengan anak-anak yatim piatu, itu mulai kecil Mbak, itu sudah mereka yang memberikan sesuatu kepada anak-anak yatim itu. Bukan tangan saya. Karena saya ngajarin mereka untuk berbagi. Meneruskan ya. Jadi kebaikan itu bukan untuk dibalas tapi diteruskan supaya itu bisa dilanjutkan. Betul. Ya. Oke. Terima kasih sudah menjawab 8 pertanyaan saya. Udah selesai Mbak. Terakhir Pak Muldoko boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Ini apapun itu. Nggak imbang dong 8 lawan 1. Mbak dulu pernah bermimpi punya uang 1 juta US dollar ya. Berikutnya saya sendiri memasang diri saya untuk menjadi Panglima TNI di militer. Mungkin teman saya jengkel sama saya. Waktu itu saya membangun rumah di Cilangkap. Itu jalannya belum ada ya, becek masih. Lalu saat teman saya datang ke rumah, kamu ngapain? Kamu gila, kamu bangun rumah di sini. Emang kenapa? Dan seterusnya. Kamu ngerti nggak kenapa saya bangun rumah di sini? Karena saya nanti kalau menjadi Panglima TNI, saya hanya naik sepeda cukup 5 menit dari sini. Wow. Padahal waktu itu jabatannya masih mayor. Gitu. Berani bermimpi. Berani bermimpi. Jadi kita sama-sama berhasil meraihnya lewat jalan masing-masing. Sekarang Mbak, kalau saya kasih Mbak Mary ini 100 anak muda dan menjadi warrior ya, itu kira-kira berapa banyak ya, dari 100 orang itu nanti akan menjadi sesuatu. Seperti saya kemarin dari 70-an ribu, 69 ribu sekian anak-anak calon KSP ya, sekolah staf presiden ya.
ternyata masuk 35. Saya bisa pastikan 10% dari mereka pasti jadi orang hebat. Gitu. Nah, kalau Anda gue kasih 100 anak-anak muda kira-kira jadi orang hebatnya seperti apa? Wow. Oke. Berapa besar keyakinan saya terhadap mereka? Menurut saya keyakinan saya 100% tergantung dari keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Dalam arti saya yakin Pak Muldoko juga pasti setuju dengan saya bahwa di hidup ini kita harus tahu yang mana yang bisa kita kendalikan, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah memberikan ruang yang terbaik, membuat mereka, mendisiplinkan mereka, dan kalau mereka mau berproses di dalam tempat itu dan mereka yakin, saya yakin outputnya juga pasti baik. Tapi kalau mereka tadi lemah, mereka menyerah, mereka nggak disiplin, mereka ini bukan untuk saya, mereka juga nggak yakin, ya bagaimanapun juga itu bukan di tangan kita kan, itu mereka yang mengendalikan dan mereka mengubah hidup mereka sendiri. Intinya sebenarnya ada dua ya, satu sisi dari eksternal dan satu sisi dari internal. Betul. Tapi internal jauh lebih. Ya. Karena apa? Kita kalau ingin jadi pemimpin yang hebat, jadilah dirimu udah selesai dengan dirimu sendiri. Ya. Di sisi kepemimpinan. Ya. Kadang-kadang kalau dirinya sendiri belum beres, gimana memimpin orang kan begitu. Betul, betul. Saya selalu percaya dengan bell curve Pak Muldoko. Jadi berapapun orangnya, misalnya kayak tadi 100 ya, akan ada 20% orang yang di apapun juga pasti akan sukses dan pasti akan berhasil karena memang sudah terpilih. Tapi akan ada 20% orang lagi yang mau diapain pun juga nggak akan bergerak, nggak akan berubah dan nggak akan sukses juga karena memang udah pada dasarnya either dia nggak percaya, dia nggak mau, nggak disiplin gitu. Dan yang paling besar adalah 60% di tengah-tengahnya nih. Nah sekarang 60%-nya ini tergantung. Inilah yang bisa kita bantu untuk digiring ke yang lebih baik, yang positif, sehingga 80%-nya lebih menjadi baik. Jadi tugas kita yang mengontrol yang 60% di tengah-tengah ini ya. Karena yang 60% ini kan tergantung nih mereka mau ke arah yang terbawa ke yang mana, yang nggak percaya nggak yakin atau yang percaya dan yakin gitu. Itu sih bayangan saya. Yang penting kita menyiapkan orang. Yang penting kita siapkan, betul. Sisanya terserah mereka, apakah mereka mau berani untuk menangkap tantangan itu dan mengerjakannya dengan baik atau tidak. Mantap. Thank you, terima kasih Pak Muldoko. Thank you. Sehat selalu, sehat, ya. Sukses selalu. Salam buat cucu, salam buat anak, salam buat istri pastinya. Salam buat teman-teman di KSP. Thank you.